Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampai ibadah, kita saged ngelampai salat subuh kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang al-kibru atau sombong. Gimana sifat sombong ini tidak akan bisa masuk surga. Sombong menurut para ulama, istidhamul insani nafsahu wa istihsanu ma fihi minal fadhail. Sombong itu adalah seseorang menganggap besar dirinya dan menganggap bagus keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan yang dia miliki, wal istihanatu bin nasi, dan menganggap remeh manusia. Sombong, definisi sombong juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran, ini lebih parah daripada merendahkan orang lain. Karena kebenaran itu dari Allah, ternyata dia tolak. Ini menunjukkan bahwa sombong itu adalah tidak hanya merendahkan orang, bahkan justru sombong yang paling besar adalah sombong dengan menolak kebenaran. Dia merasa lebih tinggi daripada Tuhannya. Jamaah ingkang minulya, kesombongan yang pertama kali terjadi sampai-sampai orang yang sudah masuk surga karena melakukan sifat sombong, dia dikeluarkan dari surga tersebut. Dan sombong ini yang pertama kali terjadi, sombong yang paling sempurna, sombong yang paling besar, sombong dari dua sisi, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ini terjadi kepada iblis. Ketika iblis diperintahkan Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat, juga di dalamnya iblis, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar
wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang yang enggan, wastakbar, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi iblis ini dia sombong dari dua sisi. Pertama, batarul haq, dia sombong dengan menolak kebenaran. Allah secara langsung memerintahkan dia supaya sujud kepada Adam. Perintah ini adalah hak kebenaran, tetapi ditolak oleh iblis. Ini menunjukkan satu sisi kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti sombong kepada Allah, sombong menolak kebenaran, iblis juga sombong merendahkan orang lain. Maka ketika ditanya oleh Allah, apa yang menghalangi kamu iblis? Tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Maka dijawab oleh iblis, ana khairum minni. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal tidak ada suatu dalil atau petunjuk yang menyebutkan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Tetapi orang yang sombong tidak berpikir secara logis, apa saja bisa dijadikan dasar untuk menyombongkan diri. Maka iblis kemudian diperintahkan untuk keluar dari surga. Dari inilah para ulama mengatakan, ketika membandingkan antara maksiatnya iblis dan maksiatnya Adam, dan ternyata Adam bisa bertaubat, iblis tidak bisa bertaubat, ulama mengatakan bahwa maksiat yang disebabkan sifat sombong itu lebih berbahaya daripada maksiat yang disebabkan oleh hawa nafsu. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah disebabkan oleh hawa nafsu ingin memakan pohon yang dilarang. Sementara iblis bermaksiat kepada Allah karena dia merasa sombong, menolak kebenaran yang datang dari Allah, dan dia meremehkan Nabi Adam. Jamaah ingkang minulya, ini kesombongan yang pertama kali terjadi sehingga menyebabkan pelakunya tidak hanya tidak bisa masuk surga, yang sudah masuk surga pun dikeluarkan dari surga. Jamaah ingkang mulya, sebab-sebab ingkang menjadikan orang sombong di antaranya adalah berpakaian bagus, memakai sesuatu yang bagus, walaupun berpakaian bagus, memakai sandal bagus, atau memakai kendaraan bagus, itu tidak secara mutlak dikatakan sombong. Tetapi itu termasuk bisa menyebabkan orang sombong. Jadi tidak mesti orang yang memakai hal-hal bagus itu sombong, tetapi sebab yang menjadikan orang sombong itu diantaranya adalah memakai pakaian bagus. Jadi potensi orang memakai pakaian jelek biasa untuk sombong itu jauh, walaupun ya bisa-bisa saja. Tetapi potensi orang memakai sesuatu yang sangat bagus itu lebih besar kemungkinannya bisa menjadi sombong. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya walaupun sekecil biji sawi berupa sifat sombong. Maka ada sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku sangat menyukai pakaian bagus,
Aku sangat menyukai memakai sandal bagus. Maka dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini dari satu sisi itu meniadakan bahwa berpakaian bagus itu tidak bisa dikatakan sombong. Ini dari satu sisi. Pakaian bagus, sandal bagus, kendaraan bagus, itu tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang itu sombong. Tetapi kenapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya berpakaian bagus, ini dikaitkan dengan dalil Nabi sombong? Itu karena memang yang menyebabkan orang sombong itu berpakaian bagus, karena ada sesuatu yang diandalkan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan orang itu sombong, yaitu dari asal-usul dia. Atau dia dari keluarga yang terpandang, walaupun secara mutlak, orang dari asal-usul keluarga terpandang kaya, atau punya jabatan, atau anaknya para ulama, itu tidak mutlak dikatakan sombong. Tetapi hal itulah bisa menjadikan orang sombong. Sebagaimana iblis, dia sombong itu karena disebabkan asal-usulnya itu dari api, dan dia anggap api itu sangat bagus sekali dibanding dengan tanah. Jadi asal-usul itu walaupun tidak mutlak orang dari anaknya keturunan ini menjadi sombong, tidak, tetapi potensi kemungkinan besar orang menjadi sombong karena dia berasal-usul dari orang terpandang itu potensinya lebih besar daripada orang keturunan rakyat biasa. Kemudian di antara sebab yang menjadikan orang sombong itu adalah ahli ibadah, ahli ketaatan. Potensi orang sombong, dia ahli ibadah, itu lebih besar daripada orang ahli maksiat. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani, bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang ahli ibadah dan ahli maksiat. Maka ketika ahli ibadah ini memberikan nasihat kepada ahli maksiat yang sedang melakukan kemaksiatannya, kemudian ditolak, muncullah sifat sombongnya yang disebabkan dia ahli ibadah. Dia mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi sifat sombong disebabkan ahli ketaatan itu lebih besar potensinya daripada sifat sombong yang timbul dari ahli kemaksiatan. Maka harus kula lan panjenengan sedaya waspadai hati kita ketika kita mempunyai sesuatu hal yang istimewa, kemudian menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Hati-hati, ini adalah perangkap setan, ini adalah sifat sombong. Harus kita cegah. Harus kita yakini bahwa orang lain punya keistimewaan tertentu yang tidak kita punyai, sehingga tidak menjadikan kita sombong. Jamaah engkang minulya, pramila monggo kita hati-hati. Makanya kata ulama itu, maksiat disebabkan sombong itu lebih berbahaya daripada maksiat yang disebabkan oleh hawa nafsu. Karena sifat sombong itu tidak terasa. Maksiatnya ahli ibadah, dia sombong meremehkan orang-orang ahli maksiat. Padahal ini yang disombongi ini ahli maksiat, itu saja berdampak ahli ibadah itu masuk neraka. Lebih-lebih yang disombongi itu adalah sesama ahli ibadah. Jadi maka hati-hati
ahli ibadah tidak terasa, ahli masjid, ahli jamaah tidak terasa. Dia punya sifat sombong, meremehkan orang yang tidak ahli masjid, tidak ahli ibadah, sehingga menjadikan dia terus-menerus berada di dalam sifat sombong itu tanpa dia sadari. Berbeda dengan orang yang minum minuman keras, dia sadar bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan, sehingga potensi untuk taubatnya itu lebih besar daripada potensi taubatnya orang yang sombong. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.